Selamat datang di channel Smart Edu. Pada video kedua ini saya akan membahas jenis fasilitas kredit revolving loan atau RL. Kalau pada video yang pertama kita sudah membahas jenis fasilitas kredit pinjaman rekening koran atau PRK yang diberikan untuk membantu modal kerja usaha nasabah. Nah, revolving loan ini juga diberikan untuk membantu modal kerja usaha nasabah. Lalu kalau sudah ada PRK, mengapa harus ada RL? Apa perbedaan fasilitas PRK dengan fasilitas RL atau revolving loan ini? Dan apa persamaannya? Kita akan bahas lebih lanjut setelah teman-teman melakukan like dan subscribe terlebih dahulu untuk mensupport channel saya ini. Terima kasih. Jika mengacu kepada definisinya, revolving loan adalah fasilitas modal kerja yang pencairan kredit dapat dilakukan sekali atau lebih dari sekali, namun jumlah penarikan tidak melebihi pagu kredit atau limit kredit. Penarikan menggunakan surat permohonan penarikan kredit dan surat aksep atau promissory note. Apa itu surat aksep? Surat aksep atau surat sanggup adalah surat pengakuan utang yang ditandatangani debitur atas permintaan dari bank. Jadi, syarat mencairkan fasilitas revolving loan ini adalah adanya surat aksep dan surat permohonan kredit. Jadi berbeda dengan rekening koran di mana media untuk menariknya adalah bilet giro atau cek. Nah, pemberian fasilitas revolving loan ini mengacu kepada kebutuhan, tujuan kredit, dan juga bisnis model dari nasabah. Penarikan fasilitas revolving ini akan tercatat pada rekening nasabah, sehingga nasabah dapat melakukan pemeriksaan karena aktivitasnya terekam juga di dalam rekening koran. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat memverifikasi kebenarannya guna keperluan administrasi dan pembukuan dari debitur. Kalau melihat karakteristiknya, kita lihat satu persatu. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa revolving loan ini terdapat 4 jenis dengan penggunaan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah revolving loan atau RL tanpa underlying. Apa itu underlying? Underlying adalah media atau dokumen yang diperlukan untuk penarikan fasilitas ini. Yang kedua, RL bertenor, RL yang diberi jangka waktu. Dan yang ketiga, RL dengan underlying. Jadi syarat pencairannya selain media tadi, surat aksep, juga ada underlying tambahan yang diminta, misalnya purchase order, ya, atau surat kontrak. Dan yang terakhir adalah fixed loan, atau disebut juga ada yang menyebut RL menurun karena pembayarannya memang dengan cara diangsur. Karakteristik revolving loan sebetulnya berbeda-beda tergantung jenis revolving loan-nya, tetapi kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama, penarikan dan pembayaran sesuai jadwal yang disepakati antara debitur dan bank. Kalau RL non underlying, otomatis penarikan dan penyetoran sama dengan rekening koran. Kalau RL yang diberi tenor atau RL berjangka waktu, ya pelunasannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Kalau RL dengan underlying, otomatis selain syarat pencariannya harus ada dokumen tambahan, ya, misalnya purchase order atau invoice,
maka pelunasannya juga sesuai dengan kesepakatan sama dengan bank. Nah, untuk fixed loan pencairan bisa bertahap, bisa seluruhnya, namun pembayarannya dengan cara dicicil atau diangsur ya. Dan jangka waktunya ya sesuai kebijakan bank, biasanya sekitar 5 tahun maksimal. Pembiayaan terstruktur sesuai kebutuhan dan bisnis model debitur. Nah, berbagai jenis revolving loan ini karena untuk menyesuaikan dengan bisnis model debitur. Kita akan bahas nanti ya, akan lebih dalam lagi ya, di sesi borrowing costs, karena tujuan kredit dan bisnis model dari nasabah itu sendiri ya, dan juga kebutuhannya akan sangat menentukan jenis kredit yang diberikannya. Kalau revolving loan tentunya jenis RL mana yang lebih tepat yang akan diberikan. Juga solusi untuk pembiayaan temporer atau seasonality ini adalah RL per tenor, biasanya untuk bisnis-bisnis yang seasonality ya, terpengaruh musiman, entah itu karena pengaruh budaya atau karena pengaruh faktor alam ya, musiman, maka diberikan tenor di dalam pembiayaannya. Karena memang kebutuhannya hanya pada waktu tertentu saja. Misalnya bisnis garment, pada saat hari raya omset biasanya naik 2-3 kali lipat, sehingga debitur membutuhkan pendanaan untuk menghadapi hari raya lebaran tersebut. Atau contoh lain adalah bisnis alat tulis, buku-buku sekolah yang akan meningkat pada saat tahun ajaran baru, dan pengusaha alat tulis dan buku seperti ini biasanya membutuhkan tambahan modal kerja tambahan. Contoh lain adalah bisnis beras misalnya. Pengusaha beras akan membutuhkan dana pada awal-awal musim panen beras, karena biasanya omset atau permintaan juga akan meningkat pada saat itu 2-3 kali lipat, dan akan dibayar, dilunasi ketika nasabah atau pengusaha beras itu ya, atau pengusaha alat tulis tadi atau pengusaha garment tadi, ketika sudah mendapat pembayaran dari para buyernya. Jadi selain ada dokumen tambahan yang disyaratkan, juga ada jangka waktu pelunasannya. Nah, ini adalah jenis revolving loan ya, atau RL yang non-underlying. Jadi tidak perlu ada dokumen tambahan lagi kecuali surat aksep dan surat permohonan kredit. Karakteristiknya, fasilitas ini mirip PRK. Ada jangka waktu 1 tahun dan bisa diperpanjang. Ada limitnya, ada plafonnya ya, di mana penarikan bebas, ya, penyetoran juga bebas sepanjang tidak melebihi limit kredit yang sudah diberikan. Dan kredit ini juga sama-sama untuk modal kerja. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya hanya di media penarikannya nih, kita sudah bolak-balik PRK media penarikannya Warka, dan RL media penarikannya adalah surat aksep ya, dan SPK saja ini khusus untuk RL non-underlying. Kalau begitu apa bedanya nih yang lebih dalam lagi esensinya? Kan dengan PRK saja sudah cukup, sama saja kok gitu. Perbedaannya adalah kalau fasilitas PRK itu di dalam prakteknya, di dalam penggunaannya itu sangat bebas ya, karena nasabah menarik dengan warkat kan bank tidak bisa memonitor setiap saat, bisa tarik, bisa tol setiap saat, penarikannya menggunakan warkat, sehingga fasilitas PRK ini lebih susah dimonitoring. Untuk itulah ada RL non-underlying ini yang tentunya lebih mudah dimonitor, karena pada saat nasabah menarik dananya, bank atau petugas bank akan tahu, oh ada penarikan dana, karena nasabah harus menandatangani SPK surat permohonan kredit dan surat aksep.
Jadi kalau misalnya terjadi penyalahgunaan kredit atau mungkin ada isu-isu negatif atas nasabah atau debiturnya, misalnya nasabah bermasalah di bank lain atau melanggar covenant, bisa saja bank tidak mencairkan kredit RL-nya ya. Misalnya mendapat RL 5M, sudah terpakai 2M, mau narik lagi 1M, tapi ternyata ada pelanggaran covenant atas nasabah ini sehingga bank memutuskan tidak mencairkan RL yang 1 miliar itu sampai permasalahan dibereskan. Jadi RL lebih bisa dimonitor. Kalau PRK rentan ini, karena sulit monitornya, rentan terhadap apa yang dinamakan dengan side streaming. Apa itu side streaming? Side streaming adalah kredit digunakan oleh nasabah tidak sesuai dengan tujuan semula. PRK harusnya untuk modal kerja, tapi di tengah jalan ternyata oleh nasabah misalnya untuk beli rumah misalnya. Nah, kurang tepat karena beli rumah pembiayanya adalah dengan KPR atau dengan kredit investasi gitu, bukan dengan kredit modal kerja. Apakah hal ini menjadi suatu perhatian bagi bank? Tentu, side streaming itu banyak kasus bisa menimbulkan kredit menjadi bermasalah karena harusnya kredit itu pakai modal kerja digunakan untuk pembelian fixed asset, akibatnya bisa mengganggu aktivitas transaksi nasabah, mengganggu cash flow dari nasabah. Ya, suatu ketika bisa saja menjadi bermasalah. Misalnya kalau terjadi pelambatan hutang atau mungkin menurunnya bisnis, padahal nasabah harus mengangsur karena panjimannya PRK ya, antara pokok dan bunganya. Jadi inilah karakteristik dari revolving loan, pinjaman non underlying. Nah, karena PRK ini memang lebih rentan terhadap side streaming, umumnya bank kalau memberikan fasilitas modal kerja dalam jumlah yang lumayan besar, biasanya dibagi itu sebagian dalam bentuk RL non underlying untuk atau dalam rangka memonitor perbaikan kredit dari nasabah, ketahuan kita akan lebih memonitor lah. Dan ini memang menjadi tugas garda depan ya, account officer, relationship manager untuk memantau ya, karena ternyata kalau terjadi side streaming juga tentunya kan tidak bisa langsung diketahui, biasanya ada tanda-tandanya ya. Misalnya rekening menjadi evergreen. Apa itu evergreen? Evergreen itu rekening pinjaman nasabah, pemakaiannya maksimal, tidak ada pergerakan, padahal harus kalau modal kerja biasanya ada aktivitas di umumnya. Nah, ini harus account officer juga rajin untuk melakukan kunjungan ke nasabah ya, visit, sehingga dapat memantau atau memonitor debiturnya lebih baik. Nah, bank juga kadang-kadang mensyaratkan tenor buat debiturnya. Revolving loan non modus bisa juga diberi tenor karena selain untuk memantau, memonitor nasabah lebih baik, juga untuk ya semacam menguji lah cash flow nasabah. Diberi tenor sehingga ketika kredit yang digunakan itu jatuh waktu, misalnya tenornya 1 bulan, kan nasabah harus melakukan pelunasan, setelah itu baru boleh menarik kembali gitu. Tapi kalau memang ada gangguan cash flow dari nasabah, tentunya dia tidak bisa melakukan pelunasan pada saat RL-nya jatuh tempo. Nah, RL bertenor ini sebetulnya lebih sesuai ya, lebih cocok untuk pembiayaan bisnis nasabah yang memang kebutuhannya hanya temporer. Seperti contoh tadi ya, misalnya karena pengaruh seasonal tadi mungkin di tenor ya, misalnya 3 bulan kebutuhannya ya 3 bulan pakai, dan 3 bulan kemudian harus melakukan pelunasan. Karakteristiknya media penarikan sama ya, RL memang media penarikannya ini surat aset dan surat penarikan kredit atau permohonan kredit. Penarikan dan penyetoran kredit sesuai jangka waktu yang disepakati. Kalau tenornya 3 bulan, satu waktu ya harus dilunasi. Kalau tidak dilunasi, nasabah ini akan masuk dalam pemantauan kredit oleh bank. Cari tahu
apa, di dana pelunasan, apakah ada gangguan terhadap bisnis nasabah, itu dicari tahu. Biasanya RR bertenor ini digunakan untuk pembiayaan dengan kontrak atau pembiayaan musiman ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Kira-kira demikian untuk RR non underlying dan RR bertenor. Pada video berikutnya kita akan membahas RR dengan underlying dan mixed loan. Terima kasih.